Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Bahrul Ulum, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama dengan Ibu Saria. Selamat pagi, Bu Saria. Pagi, Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi yang nantinya Ibu Sari mengajar dan saya yang akan mengobservasi. Dalam hal ini akan melakukan supervisi akademik dan setelah itu nantinya akan ada kegiatan pasca observasi. Jadi untuk kegiatan observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sari yang tujuannya itu saya akan melihat bagaimana persiapan Ibu pada saat observasi nanti dan saya akan mengamati dan mengevaluasi seperti apa pembelajaran yang Ibu gunakan. Kalau boleh tahu Bu, untuk pembelajaran yang akan Ibu ajarkan itu temanya apa Bu? Tema yang akan saya ajarkan yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Berarti terkait dengan Asmaul Husna ya Bu? Betul, Pak. Oke, bagaimana Bu dengan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Tujuan pembelajaran yang kedua, Pak, yaitu siswa dapat mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is, Pak. Oke, berarti ada tiga ya? Ada dua ya? Ada dua ya pembelajaran. Ya. Ada dua tujuan pembelajaran insya Allah yang akan dicapai. Baik, saya ke pertanyaan selanjutnya Bu. Untuk area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nantinya seperti apa Bu? Area pengembangan yang akan saya capai di sini ada 3 poin, Pak. Ya, yang pertama yaitu melalui dari sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Oke, berarti ada tiga ya? Ya, 3. Bisa Ibu jabarkan bagaimana itu? Dari segi sikap, saya akan menilai sikap ketelitian siswa, kerjasama siswa, dan rasa percaya diri. Kemudian dari segi pengetahuan, saya akan menilai dari kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Terus dari segi keterampilan, saya akan menilai sikap peserta didik dalam proses belajar mengajar, Pak. Baik Bu, jadi ada 3 komponen area pengembangan yang Ibu akan kembangkan, mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan tentu saja dari 3 komponen tersebut itu memiliki rubrik penilaian yang sudah disiapkan ya Bu? Iya, betul Pak. Oke, kemudian terkait dengan strategi yang Ibu siapkan itu seperti apa strateginya Bu? Strateginya yang akan saya terapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dengan melihat kesiapan belajar siswa yang berintegrasikan dengan sosial emosional siswa. Oke, baik. Saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana dengan model, metode ataupun sumber belajar yang Ibu gunakan nantinya? Terkait modelnya, saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Yes. Pendekatan masalah, kemudian menggunakan metode berdiferensiasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan serta sumber belajar. Oke, baik. Bagaimana di akhir pembelajaran? Apakah ada refleksi seperti memberikan evaluasi atau seperti apa? Di akhir pembelajaran, selain saya akan memberikan KPD, saya juga memberikan evaluasi yang dikerjakan secara mandiri dengan tujuan untuk mengetahui Pak, bagaimana pemahaman siswa dalam menerima materi yang saya ajarkan. Baik Bu, itulah beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan kegiatan praobservasi. Jadi dari keseluruhan percakapan kita hari ini, apa yang akan Ibu kembangkan? Dari percakapan kita pada hari ini, saya mendapatkan gambaran bahwa bagaimana saya melanjutkan proses pembelajaran saya nantinya di kelas, kemudian terlebih
memikirkan bagaimana saya nanti dapat merancang kegiatan pembelajaran tersebut agar siswa nantinya bisa bersemangat, berantusias untuk mengikuti pembelajaran. Saya juga akan merencanakan menampilkan media ajar, Pak. Oh, jadi ditampilkan juga nanti media ajarnya ya, Bu? Ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Sekian percakapan kita hari ini. Semoga di kegiatan observasi nantinya semua akan berjalan dengan lancar-lancar. Amin, ya Allah. Oke, sampai ketemu, Bu, di kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa belajar bersama di sekolah. Baik anak-anak, agar kegiatan proses belajar mengajar kita berjalan lancar dan kita diberikan pemahaman, untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Fikri, silakan pimpin doa, Nak. Siap. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Adifa Halwa, Ahmad Sahran. Oh, sakit ya? Aira, Fikri. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat. Baik anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Al-Maun. Pada hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna?
Bagus. Tepuk tangan buat Zul. Berapa jumlah Asmaul Husna? Ya? Ya, 99. Tepuk tangan buat Diva. Siapa di antara kalian yang suka menyisihkan uang jajan untuk bersedekah atau berinfak? Ya, jadi salah satu Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini yaitu Al-Qawiyyu. Jadi ketika kita memiliki uang lebih, kita bisa membantu yang lemah. Hari ini kita akan belajar 5 Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan tujuan yang kedua yaitu mampu mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Allah melalui Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Nama-nama yang baik ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yuwahhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan artikan nama-namanya, maka kelak akan mendapatkan balasan terhadap. Ya, anak-anak, Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya Al-Mumit artinya dan Al-Ba'is apa artinya? Anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, coba siapa yang bisa mencontohkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, cara meneladaninya? Ya. Menolong orang yang kesusahan. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh cara meneladani Asmaul Husna, Al-Qayyum? Saya, Bu. Ya. Memiliki keterampilan hidup mandiri. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Tepuk tangan buat Fikri. Kita sudah dibagi beberapa kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian nanti tugasnya mengerjakan tugas kelompok dengan menempelkan beberapa kartu. Ada di sini pertanyaannya dan jawaban, kalian mencocokkan. Jadi Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu artinya apa? Nah, cara meneladaninya itu apa? Paham? Baik, ibu akan bagikan ya. Kelompok 1. Ya. Sekarang kalian bisa boleh dikerjakan. Kerjasama ya. Jadi tempelkan. Bu, belek mana? Bukan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Teladannya itu jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah. Al-Qayyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Ya. Ya, sekarang Ibu akan membagikan tugas LKPD. Nanti kalian kerjakan masing-masing tugas individu ya. Kembali ya, Bu. Akhirnya. Oke. Tadi kita sudah belajar hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Ya. Ya, baik. Nah, apa manfaat kita mempelajari Asmaul Husna, Nak? Bu, Ya. dapat meyakini sifat-sifat Allah yang baik. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Kenapa? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari Asmaul Husna? Senang. Ya, semoga pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan ilmu yang bermanfaat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan manfaat. Untuk itu kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sari, selamat siang Mbak Ikhwan. Baik, hari ini kita berada di fase observasi yang fase pasca observasi yang sebelumnya sudah melakukan praktek observasi di kelas, dan pada saat ini saya bersama dengan Ibu Saria sebagai rekan sejawat. Apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah. Baik ya, dan bersama Bapak Irsan sebagai praktik pengajar. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik, terima kasih kesediaannya pada kesempatan kali ini. Saya akan ke Ibu Sari. Bagaimana Bu terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan dan mengamati Ibu dalam proses belajar mengajarnya? Bagaimana perasaan kamu? Alhamdulillah, senang. Ada perasaan senang ya? Senang sudah melakukan pembelajaran di kelas 4D. Di dalam pembelajaran Ibu yang sudah laksanakan, bagaimana keterlibatan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar yang Ibu laksanakan? Alhamdulillah sejauh ini siswa aktif, apalagi dalam berdiskusi berkelompok. Namun memang ada sebagian siswa yang pasif ya.
pengasuhan kompak. Kompak ya. Berarti siswa aktif. Oke. Terus bagaimana dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu sudah rancang? Tercapai ya. Kalau saya tidak salah, saya mengamati di situ ada 2 tujuan pembelajaran yang Ibu yang capai ya pada materi Asmaul Husna ya kalau nggak salah. Oke, bagaimana Bu itu tujuan pembelajarannya? Di situ ada 2 tujuan pembelajaran Pak. Yang pertama itu peserta didik itu mampu menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang dipelajari itu kebetulan ada 5: Al-Qawiyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menekan nilai-nilai perilaku akhlak terpuji Asmaul Husna dari 5 Asmaul Husna tersebut. Berarti 2 tujuan pembelajaran ini itu bisa tercapai dengan baik setelah melakukan pembelajarannya dengan acuan yang KPD ini bisa kerjakan dengan baik ya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas pembelajarannya. Saya coba melakukan pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana Bu artinya pengembangan belajarnya? Terus bagaimana Bu dalam pelaksanaan PPP yang
pembelajaran coba diterapkan ya, Iya. yaitu dengan memberikan ice breaking berupa apa ya, tuh Kayak siap. oh ya, Siap belajar. betul-betul saya melihat itu anak-anak itu ikut dalam senang, mereka senang sosial emosional, kan fokusnya bagaimana membuat anak-anak itu senang sehingga mereka bisa ikut dalam pembelajaran. Mungkin di next pertemuan ini mungkin ada beberapa banyak ya, sekarang itu sudah bagus dan penerapan sosial emosional anak itu dengan fokus ya, kalau saya lihat ya, saya benar-benar fokus juga begitu kan kita saya cuma menyampaikan bahwa banyak sebenarnya teknik-teknik dalam khususnya bakar semangat salah satunya itu ada teknik stop, yaitu dengan menstabilkan perasaan makanya menceritakan hal yang bisa membuat mereka bahagia, menghirup napas dan melepaskannya, itu salah satunya. Terus di teknik yang lain itu ada seperti misalnya memperdengarkan anak lagu-lagu klasikal itu mereka bisa membakar khususnya mereka bisa menenangkan perasaannya lebih rileks dan setelah melakukan itu bisa terus di teknik strategi ibu bagikan kelompok hari ya, berdasarkan kemampuan siswa atau berdasarkan gaya belajar siswa. Oh, gaya belajarnya berarti ada gaya belajar, ada kinestetik, ada auditori, ada suara baik Bu, di sini sudah ada tadi rencana aksi yang mungkin di pertemuan selanjutnya akan diterapkan ya rencana aksinya. Setelah cakap-cakap beberapa menit, bagaimana perasaannya? Berjalan baik di next pembelajaran ini. Baik, itulah percakapan kami pasca observasi dan secara umum insya Allah akan di feedback atau diberikan refleksi kepada saya Pak Ihsan dan Pak Terima kasih.
misalnya tadi disampaikan ada atau diajak siswa untuk menyiapkan dirinya Baik, terima kasih banyak Pak atas presentasenya. Kita akhiri terima kasih banyak PP dan